Antusiasmenya mereka itu banyak. Mereka ikut berkatedrasi, mereka ikut lomba-lomba kami. Nah itu kami lihat bahwa ternyata banyak ya yang tertarik dengan apa itu, bagaimana mencegah korupsi. Jadi kami sangat berbahagia dengan itu. Oke, dan ini inspektor juga sudah membagikan stiker, ya kan? Mungkin boleh kita untuk dokumentasi kita angkat stikernya bareng-bareng mungkin. Tanda bahwasanya SMP di Kota Magelang itu sudah siap bersama dengan inspektorat memerangi korupsi yang jelas. Memerangi korupsi, iya betul. Yuk, sudah siap? Kita angkat bersama-sama. Kota Magelang anti korupsi gitu ya. Siap? Siswa Kota Magelang. Kurang ini ya kan? Ini jadi. Yuk, kita ulang sekali lagi. Ya. Siswa-siswi Kota Magelang. Oke, sekali lagi kurang semangat. Yuk, siswa-siswi Kota Magelang. Tepuk tangan untuk Inspektorat Kota Magelang dan juga terima kasih auditor dari Inspektorat Kota Magelang sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga terus bisa memberikan motivasi buat pelajar-pelajar di Kota Magelang agar tumbuh nih bibit-bibit yang berintegritas dan juga jujur agar menanggulangi korupsi yang ada di Kota Magelang khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Oke, kita kembali lagi masih di Festival Jurnalistik 1 yang akan terus bergulir selama 2 hari ke depan ya, hari ini dan juga besok, tepatnya di Atrium Artos Mall. Dan hari pertama ini kita akan ada kecil-kecil jadi jurnalis ini Kak Iqbal. Oke, sebentar lagi kita akan ikuti kecil-kecil jadi jurnalis sambil kita juga akan segera panggil Ketua Panitia dari Hari Pers Nasional untuk menjelaskan Festival Kecil-Kecil Jadi Jurnalis. Nah, ini seperti apa begitu? Ya. Kita langsung panggilkan yang terhormat Kakak Puput Puspita Sari untuk menjelaskan seperti apa teknis dari kecil-kecil jadi jurnalis. Ya, ini sinkron ya, karena judulnya kecil-kecil jadi jurnalis. Nah, yang menjelaskan juga kayaknya kecil juga, tapi tidak di bawah umur ya. Sudah berumur. Sudah berumur. Sudah 35 tahun Waduh, nggak kerasa kayaknya masih SMP aja. Iya, karena nggak mau tua nih ya. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman SMP kayak gini, aku bawahnya penolong tua. 15 tahun ya Kak. Iya, oke Kak. Sekarang saatnya, oke teman-teman, saya mau kasih info apa sih sebetulnya kecil-kecil jadi jurnalistik itu. Jadi acara kecil-kecil jadi jurnalistik ini teman-teman, kita ingin menggugah semangat teman-teman semuanya, terutama pelajar SMP, untuk menjadi generasi emas yang bisa berkarya. Karyanya apa? Yang edukatif tapi juga eksploratif. Jadi dinamis. Nah, karena itu kita ingin mengajak teman-teman semua menjadi bagian untuk membangun masa depan Magelang Kota dan juga Indonesia kita tercinta, supaya generasi-generasinya kita menjadi generasi emas yang unggul dan juga berkarakter. Dan lomba dan lomba kali ini kakak, hadiahnya sangat menarik. Ini kayak mana ya? Kayak media sosial ada iklannya ya ini ternyata. Ada iklannya ya, boleh nih. Kita persilahkan iklan lewat dulu Kak, nanti daripada suara kakak tenggelam nanti ikut beneran nanti. Masyarakat umum, objek foto adalah sebuah kegiatan event peringatan hari jadi Kota Magelang. Suara siapa tuh? Kayak kenal ya. Iya. Kayak kenal banget aku Kayak suaranya. kenal ya. Siap, teman-teman. Jadi lomba kali ini kita akan memperebutkan hadiah berupa tabungan simpel. Ya. Juara 1 dapat 750.000, 600 dan juga 500 untuk juara 3. Nah, ini berupa tabungan simpel. Kenapa? Menabung. Kita kayaknya maju ke depan. Oke. Kita introvert soalnya jadi takut di belakang aja. Ya. Jadi hadiah ini memang berupa tabungan simpel supaya teman-teman ini juga gemar menabung sejak dini. Betul. Ya. Kalau sudah terkumpul uangnya boleh sekali nanti digunakan untuk kegiatan sekolah, ya, belanja-belanja kebutuhan sekolah di Artos Mall. Banyak sekali tenan-tenan yang ada di sini yang memberikan diskon, ya. Apalagi kalau Sabtu dan Minggu. Waduh, apa banget ini Cocok kan ya? Cocok banget. Bisa buat beli seragam sekolah di sini juga ada. Alat tulis juga ada. Sepatu banyak banget di belakang kita ada sport station, di sana masih ada. Wah, banyak sekali sih. Betul, Sampai nggak betul, hafal betul. saking banyaknya. Jadi itu dia, kita ingin
apa itu memberikan edukasi juga bahwa selain kita menjadi anak sekolah, kita harus gemar menabung sejak dini dan menabungnya itu di Bank Magelang. Iya, jangan Banknya lupa. orang Magelang. Betul, jangan lupa ya Bank Magelang. Oke, Iya, ini mekanisme adik-adik untuk nanti bisa langsung memulai membuat karya seperti apa Kak? Oke, dari sejak awal pembukaan tadi teman-teman sudah bisa membuat karya dan seluruh rangkaian pada pagi hari ini boleh di video juga untuk menjadi materi lomba kecil-kecil jadi jurnalis. Dan nanti apapun yang menjadi pernak-pernik di sini boleh sekali untuk kemudian mereka video ya. Bahkan tenan-tenan juga boleh ya, suasana mall seperti itu boleh sekali untuk diabadikan juga. Teman-teman lombanya membuat video 1 menit saja. Satu aja nih pertanyaannya. Iya, jadi nggak lama-lama, 1 menit Pertanyaannya aja. ini terpentingnya ini pertanyaan terpendam dari para pengasuh, para pendamping. Oke, boleh apa nih? dieditin bapak gurunya nggak nih? Boleh diediting, dibantu ya. Ini ya, tadi kan sudah ada sosialisasi anti korupsi. Oh gitu. Jadi bapak ibu guru mohon jangan bantu korupsi anak-anak ya. Ya, jadi bapak ibu nanti jangan membantu ya. Kalau mengarahkan boleh, ini kayaknya kurang begini nah, kayaknya kurang manis kayaknya. Oke boleh, itu namanya pendamping ya. Kalau misalnya dia yang editin, berarti jadi apa dong? Editornya. Nggak mau jawab Betul. ngomong. Tapi kayaknya udah mahir editing dong. Gitu. Kan editing CapCut udah jago ya. Oh iya kan? benar. Makanya kita memberikan lomba video jurnalistik itu karena kita tuh yakin teman-teman zaman now itu sudah bisa mengedit video yang bagus ya. Jadi memang kita perbolehkan untuk mengedit videonya di mall sambil jajan-jajan di mall bisa, atau mau di sekolahan atau mau di rumah. Oke, fleksibel ya. Fleksibel banget. Yang penting jujur. Yang penting jujur itu adalah karyanya. Betul. Pertanyaan lagi Kak, kalau kemarin kan di festival jurnalistik yang pertama, kecil-kecil jadi jurnalis di perpustakaan kota ya, itu kan satu sekolah satu karya, ya kan? Satu anak satu karya. Nah, kalau sekarang berarti juga sama? Ini satu anak satu karya. Ini merupakan perlombaan perorangan ya Kak ya. Karena nanti hadiahnya itu tabungan simpelnya juga tidak dibagi dua. Jadi menjadi hak milik pemenang utamanya. Nah ini ya, bukan kelompok ya dia. Iya betul. Dan yang terpenting saya dengar ada sertifikat ditandatangani oleh wali kota. Betul sekali. Mantap Mantap gak tuh? Mantap gak tuh? Mantap banget poin plus ya, kapan lagi. Bahkan nanti malam untuk juara 1, 2, 3 akan kita undang mengikuti malam puncak festival jurnalistik yang akan dengan tata cahaya yang luar biasa dari Pak Yanto dan juga animasi-animasi yang akan diluncurkan oleh Arfi Multimedia. Jadi pokoknya ini bertabur gemerlap ya. Berarti bisa kita simpulkan untuk adik-adik sekarang sudah mulai bisa melakukan proses pembuatan karya. Dan nanti biasakan kemarin kita mengajarkan ketika membuat berita atau karya tuh harus ada konfirmasi begitu ya. Betul berarti nanti ada sisi doorstop juga Kak? Ada dong. Oke, doorstopnya dengan rahasia. Ya, itu nanti. Nanti kita siapkan. Tergantung POV dari adik-adik mau seperti apa, nanti silakan bisa memilih kakak-kakak yang ada di PWI mungkin, atau mungkin dari pengunjung juga bisa, begitu, atau dari pihak Artospolnya, atau dari inspektornya juga masih ada sebagai narasumber, nanti silakan bisa dilakukan prosesi doorstop seperti yang sudah kita berikan pelatihan kemarin ya. Jadi itu sebagai penambah aja. Tapi nanti kita sudah sediakan satu narasumber khusus yang akan di doorstop oleh teman-teman jam 11. Mungkin yang belum tahu tentang doorstop itu apa tak Puput? Jadi kita sudah tahu wawancara sudah tahu, mungkin dijelaskan lagi. Iya, jadi kita wawancara langsung kepada narasumber saat itu juga. Ya, itu doorstop. Ya. Dan yang terpenting setelah mengumpulkan karya paling telat jam berapa ini kalau paling telat jam 2. Nanti nomor untuk pengumpulan karya akan kita umumkan di grup kecil-kecil jadi jurnalis. Ya. Kemudian akan diumumkan jam berapa? Jam 3 kan? Jam 3 sore. Jadi untuk adik-adik diimbau setelah ini boleh langsung melakukan prosesi pembuatan karya. Kemudian ini boleh pulang berarti atau tetap boleh di sini sampai jam 3? Jadi setelah nanti selesai doorstop, teman-teman boleh pulang, atau kalau masih haus untuk mencari materi masih diperbolehkan. Pokoknya setelah doorstop itu teman-teman sudah bebas. Yang mau pulang nanti boleh mengambil sertifikat peserta dan juga snack dan juga merchandise souvenir sebetulnya. Kenang-kenangan dari kita, mug yang kita cetak khusus kecil-kecil jadi jurnalis. Jadi itu spesial banget ya. Iya, spesial banget ya. Jadi nanti teman-teman bisa fokus memegang
kameranya untuk bisa hunting materi videonya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan apa untuk bisa menunjang atau mungkin tips-tips biar menang untuk festival jurnalistik kali ini? Yang pasti komposisi penilaian terbesar kita adalah di materi, kelengkapan materinya. Editing itu ya 10% saja. Oke, yang penting Ya. isinya ya. Isinya. Dan ingat Bapak Ibu guru pendamping jangan dibantuin ya. Jangan dibantuin. Jangan dibantuin ya. Jangan bapak ibunya ikut ke video nanti di storyin ke anaknya, jangan. Oke. Editingnya juga jangan. Oke. Ada lagi yang disampaikan kakak? Sepertinya itu cukup, kakak. Itu saja kira-kira. Oke, siap. Kayaknya sudah ready semuanya ya, dan sudah cukup jelas ya adik-adik ya. Atau ada yang mau ditanyakan sama Kak Puput dan langsung dijawab tentang audisi ini? Sudah cukup jelas semuanya? Oke, kalau sudah cukup jelas berarti Terima siap kasih. untuk berkompetisi. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Kak Puput. Oke, terima kasih untuk Kakak Puput Puspitasari selaku Ketua Panitia untuk HPR. Sekaligus kita mau memberikan apresiasi juga kepada salah satu wartawan dari PWI Kota Magelang, di mana jadi wartawan itu tuh membuka banyak sekali pintu pekerjaan lain begitu ya. Iya, side job yang ada hubungannya dengan kegiatan jurnalistik. Oke, termasuk salah satu ini adalah Mbak Putri Rahmadanti yang juga telah membuat satu karya berupa satu film. Wow. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tepuk tangan dulu. Putri Rahmadanti yang dia ternyata membuat satu karya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan spill seperti apa karyanya. Boleh diajak sekalian. Ya, ternyata ini wartawan TV begitu sudah terbiasa dengan kamera. Betul. Oleh karenanya pengambilan angle segala macam kayak udah master ya. Sudah mahir banget Oke. pastinya ya. Dan nanti bisa dikulik lebih lanjut lagi, ini film bercerita tentang apa? Judulnya adalah Planet of Love. Wow, Planet of Love. Apa nih? Planetnya ada cinta-cintanya atau Oke. ada sesuatu yang di balik planet tersebut? Anaknya Gimana? di tengah apa? Di tengah atau di pinggir? Aku di depan tengah aja aja ya. dong. Kamu tuh di tengah aja dong, biar center gitu loh. Oh, Masya Allah. Sini, Oke. sebelah sini. Boleh kenalan dulu, ini di sebelahnya, saya di tengah aja ya, di sebelahnya saya ini ada siapa ini? Saya Wulan. Mbak Wulan ini sutradara dan produser. Wow, sutradara juga produser Spesial Planet of kami Love. datangkan dari Pulau Surakarta. Oh, Surakarta. Negara jauh ya. Jauh sekali. Berapa hari baru nyampe sini, Mbak? 10 hari. Lama banget ya. Oke, untuk Lebih maju. siap. Oh, Oke. situ. Siap. Aku ikutan ke sana deh kalau gitu. Iya, Oke, iya. Ini sebentar lagi kita akan memutar ya, memutar teasernya. Aku ngikutin sebenarnya. Iya, soalnya kalau kita di tengah, kita kelihatan siluet indah kita ya. Jadi kita agak di pinggir dulu. Ini Mbak Wulan sebelah sini. Mbak Wulan sebelah sini, Mbak Wulan. Oke. Mbak Wulan, ini untuk produksi film Planet of Love-nya ini berapa lama sih? Kira-kira? 2017 sampai 2024. Sekitar 2024. Berarti sekitar Jadi aku 7 tahun ya. produksi dan pasca produksi. Jadi Oke. mulai selesai benar-benar sampai kita submit untuk international festival itu. Wow. Apa sih sebenarnya yang bisa yang memotivasi bikin film Planet of Love ini? Kita spill dikit-dikit dulu sebelum nanti kita ke filmnya ya, lihat teaser filmnya. Kalau motivasinya awalnya dari saya sendiri. Saya Oke. kan awalnya Oh, volunteer. Saya volunteer untuk Yayasan Lentera. Terus dari situ saya tergerak untuk bikin film tentang anak dengan HIV karena sebelumnya kita tidak pernah mengasosiasikan HIV dengan anak-anak. Ya. Padahal ada sub penderita HIV dari populasi anak-anak. Dari oke. bayi. Berarti lebih ke sosialisasi untuk anak-anak mengenai penyintas HIV, mengenai HIV. Ya, Garis bisa. besarnya seperti itu. Ya, Apakah yang terlibat Lentera aja atau? Sebenarnya kalau dari film itu Lentera Anak Surakarta yang posisinya yayasan untuk anak-anak penyintas HIV ini ada di Surakarta. Oke. Tetapi sebelumnya juga kita mulai dengan riset ya. Jadi
Jadi ada riset yang kami publikasikan juga gitu. Jadi ada pendekatan akademis dan juga jurnalis juga. Nah, yang kita sisipkan di situ, yang kami berpikir dan juga berharap juga menjadi fondasi yang kuat dalam film ini sekaligus pendistribusiannya. Oke, jadi ini film bukan hanya sekedar sembarang film aja untuk menghibur, tapi ternyata di dalamnya juga ada risetnya, kemudian juga ada sosialisasinya, dan juga untuk semangat juga ya untuk para penyintas, dan juga sebagai fungsi pencegahan juga untuk teman-teman yang masih di bawah umur mungkin ya, anak-anak seperti itu ya. Anak-anak khususnya. Oke. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan mungkin untuk adik-adik juga ya, teman-teman yang saat ini hadir juga, sebenarnya itu bukan pilihan ya. Tidak ada bincang-bincang asik. Anak-anak itu tidak memilih. Sebentar, biasa ini audionya di tengah-tengah suka ada iklan ya. Ada siaran ya. Ada iklan dulu ya. Jangan Mas Iqbal ini lagi siaran. Beda sih kayaknya. Oh, suaranya. Mas Iqbal jangan ganggu ya. Sengaja kayaknya ini. Gimana ya? Oke, ini nanti berarti akan ditampilkan teaser Planet of Love ya. Nah, ini nanti bisa ditonton secara resmi kapan ya? Atau gimana? Harusnya tahun ini kami akan mulai pemutaran di sekolah-sekolah. Oke. Khusus di sekolah-sekolah. Selain itu juga Putri akan ada program juga sama wartawan, sama jurnalis dan ASC ya. Betul. Ini aku lanjutkan tadi ya, Iya. Feli ya. Jadi untuk teman-teman dan juga bapak ibu guru mungkin beberapa yang turut serta ikut menyimak bahwa anak-anak dengan HIV/AIDS ini mereka tidak memilih lahir dengan seperti itu, karena mereka terlahir dari orang tua yang penyintas. Jadi anak-anak ini tidak bisa memilih, ibaratkan mereka tidak bisa memilih untuk terlahir seperti itu. Tapi sebenarnya kalau tadi Mbak Feli menyebutkan bahwa ini tuh bisa dicegah gitu, seharusnya gitu. Itu tentu saja sudah ada program dari pemerintah ya terkait itu, tapi ketika ibunya sedang hamil dan kasus di Indonesia ini orang dengan HIV/AIDS itu spotlightnya itu lebih tersorot gitu seolah. Jadi anak dengan HIV/AIDS ini seperti overshadow gitu. Jadi tertutup oleh orang dengan HIV/AIDS karena mereka merasa emang ada ya anak dengan HIV gitu. Emang ada ya anak dengan HIV gitu. Nah kemudian kita ada risetnya sampai kita membuat film. Kita ingin menunjukkan dan kita ingin terus menyuarakan ini dengan sekecil platform yang kita punya. Itu salah satu goal kita ya, bahwa mereka layak untuk mendapatkan semua hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Oke. Mana ada tambahan? Ini habis ini kita akan memutar trailer ya. Sebentar lagi kita akan menonton trailer film saya. Film ini ceritanya tentang anak-anak yang terlupakan. Jadi saya minta waktunya lama 2 menit untuk menonton dengan seksama. Terima kasih. Perlu nyiapin tisu nggak nih kira-kira? Boleh. Biasanya kita nangis-nangis gitu. Iya, kayaknya mengandung bawang soalnya ini ya. Habis nonton trailer kita masih di sini atau setelah ini kita turun? Gimana? Kita turun aja dulu. Oke. Kita nonton habis nonton kita ngobrol lagi. Nah, atau- betul sekali. Oh gitu ya. Kita ngobrol sebagai closing aja gitu aja ya. Siap. Gimana nih untuk trailernya, sudah ready? Oke. Mungkin Mbak Putri boleh sekalian di spill dong. Kita udah dari siaran dari radio kali ini. Oke, Kak Putri atau mungkin Kak Wulan? Iya. Mungkin Kak Putri juga nih ya, Kak Feli Iya. ya, karena jadi wartawan itu kan susah banget ya kan. Udah Yes. aktivitasnya di target sama redaksi. Nah ini perjuangan seorang Mbak Putri untuk bisa tetap berkarya di jalur yang lain itu seperti apa, nanti kita akan kulik juga. Betul Ini sekali. kan bisa jadi inspirasi adik-adik juga nih yang mungkin ada yang kepengen jadi sosok wartawan juga gitu. Nanti jadi wartawan itu enak loh. Benar. Dan bisa juga jadi wartawan itu nggak cuma sekedar wartawan media. Cepat aja. Biar kita siaran langsung. Sebentar, nanti mau bridging dulu ya. Oke, Kak Iqbal, ini
Kak Iqbal sudah duduk di sebelah sini, berarti ini adalah booth radio HPN ya. Nah, silakan untuk karena yang adik-adik. namanya media radio ini juga merupakan bagian dari produk jurnalistik juga. Tidak hanya media cetak atau media online, media massa, media elektronik seperti televisi dan juga radio, juga merupakan bagian dari proses jurnalistik. Oke, dan juga pastinya teman-teman yang ada di sini selama 2 hari sekali lagi kita himbau kalau mau lebih kenal lebih jauh begitu tentang dunia jurnalistik, kemudian dunia wartawan, bolehlah merapat ke Artos Mall, kemudian cobain juga ya, karena selain kecil-kecil di jurnalis, mana tahu mereka punya kesempatan untuk siaran juga. Nah, Oke, nanti kita akan ada games juga nanti ya. oke. Oke, mungkin Kak Feli boleh kesini biar kita berasa kayak Oke, siap. Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kakak Putri dan juga proyek filmnya yang juga ini seperti biasa jadi sosok wartawan ketika liputan itu pasti akan punya apa ya, rasa sense of humanity yang tersentuh begitu ya Kak Velia. Ketika meliput satu isu termasuk tadi HIV AIDS juga pasti mereka juga terenyuh melihat pemandangan dan juga realita begitu. Oke, teman-teman juga boleh silakan untuk adik-adik yang mungkin pengen mengambil sudut pandang dari radio kakak handphone-nya kayak biasa, mengembalikan kenangan lama. Oke, boleh berdiri juga. Kita siaran-siaranan nih, Iya. siaran-siaranan. Oke, kita sambil menunggu Kak Putri dan juga Kak Ulan Oke. ini lagi menyiapkan trailer film Planet of Love. Nah, Iya. kita siaran dulu dari radio HPN. HPN ya, radio HPN dari Kota Magelang, disiarkan langsung dari Atrium Artos Mall Magelang. Kakak Feli juga sebagai sosok penyiar. Sebenarnya kalau jadi penyiar itu ada enak atau nggak enaknya nggak sih? Ada dong, ada enak dan gak enaknya, jelas ada plus minusnya. Kita juga melihat ada mantan-mantan penyiar yang sekarang udah jadi guru tampaknya ya. Betul sekali. Jadi mungkin kita bisa panggil yang pertama Ibu Ika Rahmawati, mana ini? Ibu Wih, Ika Rahmawati muridnya Mana mana nih? nih? Muridnya nih. Ibu Ika Muridnya Rahmawati. Ika. Boleh merapat ke kita dong Ibu Ika Rahmawati. Satu lagi yang juga kita pantau ada mantan penyiar yang sekarang jadi sosok guru, Ibu Risna Adelia. Boleh merapat juga dari SMP Negeri 7 Kota Magelang. Mana ini muridnya? Wow. Tepuk tangan dong buat para ibu guru kita ini. ternyata jebolan dari penyiar radio juga Oke, bisa silakan sini, kan boleh ya, merapat sini, Kak. ke media, ke jadi guru sini Ibu. Oke, sini Ibu Dea. Oke, Silahkan duduk. silakan duduk. Oke, silakan. Kita mau nanya-nanya nih, seberapa jauh penyiar itu bisa mempengaruhi karir dari Ibu Risna dan juga Ibu Ika? Risna dulu kali ya. Saya sorry kak, soalnya kadang tuh kalau siaran nama asli dengan nama panggung berbeda ya, mungkin lebih menjual nama panggung. Oke, tadi pertanyaannya maaf ya, apa ya kak? Seberapa jauh karir jadi sosok penyiar radio mempengaruhi Ibu Dea jadi guru di sekarang ini? Oke, sebenarnya banyak membantu ya. Terlebih lagi saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan ada materi iklan. Sementara kalau saya di radio itu kan juga kita sering bikin iklan ya, kak ya, bareng. Walaupun lewat rekaman suara, tapi ternyata kan ada banyak yang dipelajari kayak intonasinya, tata bahasanya, terus diksinya. Itu sih kalau misalnya dari mata pelajaran atau kalau kayak gini misalnya bikin berita. Nah, kalau di kelas 7 itu kan kita fokus ke materi berita ya. Ada yang kelas 7 mungkin di sini? Kelas 7 oke, sudah melalui materi berita ya di semester 1. Betul. Jadi di materi berita ini kita belajar tentang 5W plus 1H. Tapi ternyata nggak cuma itu, bagaimana caranya kita mengemas berita itu supaya lebih menarik lagi. Itu sih Kak. Dan sebagai penyiar kan kalau bikin berita atau mungkin liputan itu kan sudah lumayan sering dan ada pengalamannya, jadi bisa diterapkan juga nih pengalaman saya ke anak-anak saya di sekolah supaya mereka itu juga lebih berani untuk tampil. Nah, contohnya kayak anak-anak yang di sini. Oke, kalau dari sisi Ibu Ika nih, nah Ibu Ika mungkin bisa diceritakan mengenai suka dukanya pada saat dulu zaman jadi penyiar radio. Gak usah dijelaskan dukanya ya. Karena kalau dukanya banyak, tapi kalau sukanya itu bisa belajar banyak hal.
dukanya banyak, sukanya bisa belajar banyak hal. Contohnya kita bisa mengetahui berita-berita yang ada. Kemudian juga intinya belajar berbicara dan juga belajar untuk percaya diri. Percaya diri ini penting karena ketika menjadi guru juga saya harus percaya diri di depan anak-anak. Oke. Ini jujur anak-anaknya tahu nggak dulu pernah jadi sosok penyiar radio? Diam-diam aja. Ada yang tahu nggak nih murid-muridnya Bu Ika kalau dulu pernah jadi penyiar? Oke, nah ini mungkin tips nih, anak-anak zaman sekarang kan mungkin belum paham ya, atau mungkin mereka tidak akrab dengan radio gitu ya, dan melihat seberapa penting radio itu mempengaruhi karir, mungkin belum dipakai mengembalikan kejayaan masa-masa lalu begitu. Nah, jadi penyiar radio itu worth it atau enggak? Versi dia dan juga versi Mbak, silakan. Tadi apa? Jadi penyiar radio itu worth it atau enggak? Sangat worth it sekali. Yang pastinya kita tuh bisa intinya mencari berita yang paling akurat ada di radio karena bisa langsung mengetahui inti dari beritanya. Karena berita yang paling bisa langsung dinikmati ada di radio selain di internet. Ya, itu adalah yang paling worth it. Dan untuk kehidupan saya sendiri itu sebenarnya passion saya adalah menulis, bukan di berbicara. Jadi sebenarnya dunia jurnalis itu sudah saya lampaui semuanya, yakni dunia menulis dan juga berbicara. Tapi yang sangat passion saya itu adalah di menulis bukan berbicara. Begitu. Oke, kalau untuk saya sih worth it ya. Kenapa? Karena yang pertama saya suka banget nih, saya tuh hitungannya kayak banci tampil sih ya kan. Karena saya suka tampil, kebetulan semenjak saya bergabung di salah satu radio di Magelang, saya belajarnya ternyata nggak cuma siaran, tapi saya juga bisa belajar MC ya, bagaimana cara kita membawakan suatu acara. Terus juga di sana kita liputan, kayak tadi yang sudah saya bilang itu, kita nulis berita, kita jadi tahu, terus cara menyampaikannya seperti apa. Itu sih, jadi worth it ya, banyak belajar, apalagi kalau di radio kan kita biasanya dengerin lagu-lagu. Nah, itu kalau di radio tuh banyak lagu-lagu yang terbaru sih, update lagu baru gitu aja. Baik, terima kasih Ibu Rizna dan juga Ibu Ika, boleh kembali lagi ke tempatnya. Tepuk tangan dong buat para mantan-mantan penyiar ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Inspektur Daerah Kota Magelang yang juga sudah hadir bersama kita, kepada yang terhormat Bapak Larsita, SE, MFC, CG, CA. Selamat pagi Bapak. Dan kita kembali ke topik kita pada pagi hari ini, bahwasanya ada wartawan yang juga punya karya begitu ya. Betul sekali. Jadi tadi ada wartawan yang jadi guru, ada penyiar radio yang jadi guru, sekarang ada yang namanya wartawan itu yang menjadi sosok sutradara begitu ya. Dan bahkan sudah punya film sendiri. Nah, filmnya juga tadi sedikit dikulik-kulik di sini, juga unik juga ya. Jadi langsung saja yuk kita lihat seperti langsung apa hasilnya. Yes. Ini dia film Planet of Love.
Tepuk tangan yang meriah untuk Ika Wulandari, sutradara dan produser, serta Putri Rahmadani selaku produser impact dari film Planet of Love. Kembali kita panggil ke atas panggung Kak Putri dan juga Kak Ika. Keren banget, tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong. Wartawan jadi sutradara loh ini loh, keren banget produser ya. Seperti apa mungkin boleh diceritakan perjuangan untuk membuat film Planet of Love dulu mungkin untuk Kak Ika kali ya. Ya, perjuangan. Ya, silakan Kak Wulan. Perjuangannya waktu itu di awal karena belum banyak orang yang peduli dengan anak-anak dengan HIV, itu saya perjuangannya dari awal sampai sekarang masih berjuang sebenarnya. Saya nggak ada rekan, nggak ada sponsor, nggak ada apapun gitu. Jadi saya pure jalan sendiri, minta tolong teman-teman saya pembuat film dokumenter. Untuk mendirect anak-anaknya itu seperti apa Mbak? Untuk bisa melihat di kamera atau mungkin memang di candid segala macam ya? Natural ya, film ini kan pendekatannya observasional. Jadi di tahun pertama saya melakukan riset itu anak-anak masih belum terbiasa dengan kamera gitu. Baru di tahun kedua mereka udah nggak peduli. Jadi pendekatan yang saya lakukan ke anak-anak itu kan beda sama aktor ya. Aktor kan bisa akting ya. Kalau anak kecil itu dia harus terbiasa dulu dengan kamera. Ini kan bisa dibilang isu sensitif. Ya. Berani mengambil isu sensitif. Ini seperti apa proses perjuangan untuk akhirnya desain? Oke, ini aku buat ini. Pada awalnya banyak yang pikir bahwa oh ini nanti isunya sensitif, akan eksploitatif ya kan, akan apa. Jadi kalau buat saya menunjukkan mereka, wajah mereka sebagai anak-anak, kehidupan mereka dengan apa adanya itu penting, karena kita tidak hanya mereduksi mereka sebagai anak dengan HIV dan angka-angka yang statistik yang nggak ada artinya gitu. Nah, dengan menunjukkan ini kita kasih wajah dan memanusiakan mereka gitu. Mungkin untuk harapan ke depannya, mungkin masyarakat bisa lebih aware dengan anak-anak ya. Mungkin mereka nggak, ibaratnya kalau disuruh memilih nggak mungkin mau gitu dengan kiriman orang tua begitu. Itu apa sih Kak? Betul. Kalau dari saya sendiri, saya fokus program distribusinya itu adalah ke sekolah-sekolah supaya anak-anak yang sudah ada ini bisa diterima dulu di lingkungan sekolah. Itu dulu. Nah, untuk pencegahan dan lain sebagainya kan seperti yang Mbak Putri bilang sudah ada program dari pemerintah. Tapi untuk anak-anak HIV yang sudah ada anak-anaknya ini sekarang, mereka kesulitan untuk bersekolah. Oke. Berarti jangka panjang memang harus ada kolaborasi lebih lanjut begitu ya. Paling nggak pemerintah tuh dikasih ini dulu gambarannya, ini loh realitanya seperti ini di masyarakat. Betul. Keren sekali, tepuk tangan buat Kakak Ika Wulandari, sutradara dan juga produser yang memulai karir di dunia dokumenter ketika menjadi kamera operator ternyata untuk film You and I yang memenangkan Piala Citra dan beberapa penghargaan dari festival film internasional. Di mana saat ini Kak Wulan juga lagi menggarap film ini yang akan segera dirilis kapan ini Kak? Tahun ini rencananya dari Putri yang akan rilis program. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Kakak Ika Wulandari. Dua wanita yang sangat menginspirasi ini ya Kak Iqbal ya. Kita ke Kak Putri Rahmadani ini. Waduh, kenapa sih Kak Putri Rahmadani yang tadinya ini kan berkecimpung di dunia jurnalis, lebih ke reporter, sering tampang di TV juga. Kok tertarik sih untuk gabung, menggarap dan juga mungkin bersama, bermitra dengan Mbak Wulan? Ini apa sih sebenarnya yang jadi motivasi? Ya, terima kasih. Tadi mumpung lagi ngomong Girls Power, selamat Hari Kartini buat teman-teman dan juga Mbak Wulan dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Kita juga bangga sekali mempresentasikan perempuan di depan itu ya Mbak Wulan. Sebenarnya basic saya selain jurnalis itu adalah peneliti. Saya research fellow di ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada dan salah satu lembaga riset di Shanghai Jiaotong University. Jadi kami dan saya pribadi terlibat film itu karena sebelumnya saya riset terlebih dahulu yang kemudian saya publikasikan melalui publikasi secara akademis tentang anak-anak dengan HIV/AIDS. Ya kebetulan saya juga sudah volunteer di Yayasan Lentera Surakarta itu dari 2016. Lalu publikasi, kemudian ternyata setelah hasil riset dan publikasi itu, kemudian film ini juga turut serta mensupport ya apa yang sudah dihasilkan oleh riset gitu. Jadi kemudian betul. Jadi kita mencoba untuk memformulasikan riset dengan bahasa-bahasa mungkin ilmiah menjadi sesuatu
sesuatu audiovisual yang mungkin bisa dipertontonkan dan diperlihatkan secara sebenar-benarnya, karena tidak ada rekayasa seperti yang disampaikan Mbak Wulan dengan pendekatan observatif. Jadi bagaimana anak-anak ini kemudian sedikit tadi di trailer juga diperlihatkan bagaimana mereka harus berjibaku dengan pemerintah, bagaimana mereka terdaftar untuk KK, bagaimana mereka ditolak oleh sekolah, bagaimana mereka ditolak oleh lingkungan untuk tinggal. Jadi diskriminasi dan stigma ini masih menjadi PR yang sangat berat, dan salah satunya kita ingin memberikan suara melalui film ini dan juga melalui program distribusi impact film Planet of Love ini melalui sekolah-sekolah yang disampaikan Mbak Wulan tadi. Kita menginisiasi mulai dari Yogyakarta terlebih dahulu. Insya Allah di tahun ini kita akan ada beberapa sekolah yang kerjasama untuk menonton bersama. Tetapi kita juga memformulasikan ke dalam modul pembelajaran. Ya, kami kerjasama dengan ASEAN Study Center yang kebetulan saya juga peneliti di sana. Jadi kita memformulasikan modul pembelajaran. Jadi di sana kita bisa memahami bagaimana antar teman harus bersikap ketika kita tahu teman kita jauh ya. Kalau ada teman anak dengan HIV, kemudian bagaimana guru sebaiknya, bagaimana wali murid sebaiknya memahami kondisi ini, karena sebenarnya ini tidak semudah menular kayak flu ya. Oke, terima kasih. Catatan saya kalau HIV itu menularnya segampang flu, bisa dengan sentuhan gini, logikanya itu akan lebih banyak yang mati karena Betul sekali Kak Wulan. Iya. Ini berarti Kak Putri bisa dibilang liputan tapi dengan skop yang lebih luas gitu ya. Tidak berhenti liputan kan berarti kan? Mengembangkan dari liputannya. Oke, saya kira udah enak jadi produser, udah nggak mau liputan lagi nih, ya Aduh, kan? keenakan Nambahkan ya. kartu persnya Anda ya berarti ya. Dan ini ada persembahan dari Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang, bahwasanya mengapresiasi teman kita sudah punya karya yang lebih luas lagi, tidak hanya liputan doorstop doang, tapi juga mendirect sebuah karya yang lebih luas. Jadi Ketua PWI berikut dengan sesepuhnya begitu Masya akan memberikan Jangan penghargaan. sesepuh dong, jangan sesepuh dong. Yang Apa paling tadi cantik wartawan ya. tengah zaman ya? Satu mungkin Ya. terakhir mungkin Mas ini juga jadi penting goal kami sama Mbak Wulan ya. Dari undang-undang sudah ada jelas di nomor 39 tahun 99 pasal 60 bahwa anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan segala macam. Kita ingin terus bersuara sedikit meskipun dengan narasi yang sedikit. Mungkin teman-teman juga ketika mendengar ini bisa berbisik dan juga bersuara. Jadi meskipun sedikit itu menjadi potensial untuk kebersamaan. Betul sekali, dari sedikit lama-lama menjadi bukit seperti itu ya. Tepuk tangan sekali Oke, untuk Putri kita kasih Ramadhani dan juga Ika Wulandari, dan juga akan diberikan penghargaan dari Ketua Kita PWI kasih surprise ini. dan juga penasehat PWI juga ini ya, yang akan memberikan ini kebanggaan juga untuk PWI Kota Magelang memiliki anggota yang juga aktif dalam dunia peliputan, tapi sudah punya karya yang bisa dibilang mendunia ya, sebentar Betul lagi ya. banget. Selamat Kak Putri. Bisa menginspirasi yang lainnya ya. Oke, pantas diajak doorstep udah nggak mau ya. Iya, Pikirannya levelnya udah lebih beda luas ya. sekarang ini. Levelnya beda. Oke, Oke. kita foto bareng dulu Kak Iqbal. Ya, akan diabadikan bersama. Dan demikian untuk opening dari Festival Jurnalistik 2025 dari PWI Kota Magelang. Kita mengingatkan lagi untuk adik-adik, mungkin boleh dikasih tahu rekan-rekannya untuk yang ingin tahu lebih jauh seperti apa tugas seorang wartawan, apa hasil-hasil dari produk jurnalistiknya, sampai dengan mengenal lebih jauh profesi wartawan. Silakan bisa kemerapat ke Atrium Artos Mall sampai dengan Betul. besok. Terima kasih, boleh kembali ke tempat, sukses selalu. Terima Kakak. kasih Kak Putri, Kak Wulan. Iya. Iya, sama-sama semoga sukses terus ya. Dengan jurnalis risetnya dan juga dengan Kak Wulan produser filmnya Oke. mantap. Dan kita mengingatkan untuk Ya. festival jurnalis ini akan hadir sampai dengan besok. Kita juga akan menyiarkan langsung di YouTube channel PWI Kota Magelang. Masih ada banyak sekali acara-acara seru. Salah satunya adalah talk show bersama dengan Inspektorat. Nanti kita akan lakukan. Kakak Oke. Putri siap-siap ya kan? Ya. Nanti juga akan ada siaran langsung di Radio Tidar FM 94,3 FM. Seperti apa prosesi dari HPN sendiri sampai dengan wartawan nanti akan buka-bukaan. Oke, berarti Jam kita langsung 12 lihat dari nanti. teman-teman wartawan jurnalis Betul. mengulas seputar kegiatan kewartawanan yang ada di Kota Magelang ya. Betul, kemudian festival kecil-kecil janji jurnalis akan tutup pada pukul 2 siang karyanya. Kita himbau lagi untuk adik-adik segera mengirimkan karyanya.
setelah ini boleh pulang atau ketika masih memerlukan pendampingan doorstop silakan. Bisa ya. Dan segera dikirimkan untuk nanti pada pukul 3 sore akan diumumkan siapa yang mendapatkan juara 1, Betul. 2, 3. Dan nanti juara 1, 2, 3 akan diundang ya, akan mendapat hadiah dan juga diundang pada malam puncak perayaan HPN. Betul sekali, dan Di nanti atrium nanti. pada pukul 7 malam juga akan ada PWI Awards 2025. Wow, oke. Jadi PWI akan memberikan apresiasi kepada banyak insan-insan yang sudah membantu Iya. kerja teman-teman wartawan sekaligus menegakkan demokrasi. Oh yes, menegakkan demokrasi karena tahun 2024 kemarin tahunnya tahun pemilu ya. Oke, dan sekali lagi untuk opening dari festival jurnalistik kita cukupkan dulu. Betul. Masih ada banyak sekali acara-acara seru, salah satunya setelah ini akan ada talk show bersama dengan Inspektorat Kota Magelang. Jadi kalau usah kemana-mana, ajak teman-teman yang banyak untuk datang hari ini dan juga besok ke Artos Mall karena kita masih akan jalan di Festival Jurnalistik 1 di Atrium Artos Mall hingga besok. Oke, saya Iqbal. Saya Feli. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa dalam festival jurnalistik selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.